got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole thoughts on the block with it right now. Bitches on the line, and you know. Menjadi istri kontrak Om Duda. Bab 012. Malam itu, lampu kamar redup menebarkan cahaya hangat. Angin pegunungan masuk dari jendela yang sedikit terbuka. Suasana sunyi terlalu tenang untuk pasangan yang saling merindukan. Sanum menyerah ketika bibir Sagara menyentuh lehernya. Semua letih perjalanan lenyap, digantikan desir lembut yang memenuhi dadanya. Pelukan Sagara mengencang, seakan ingin memastikan wanita itu ada di sana, nyata, dan hanya miliknya. Malam itu mereka larut dalam kemesraan, tenggelam dalam bisikan, tawa kecil, dan kehangatan yang hanya dimengerti oleh dua hati yang saling mencintai. Dan di antara keheningan itu mereka sama-sama berharap. Semoga malam itu membawa hadiah baru untuk keluarga kecil mereka. 186. Bab 72. Pagi di kampung itu selalu datang dengan aroma embun yang menempel di rumput dan suara ayam jantan yang bersahutan. Sagara membuka mata lebih dulu. Cahaya keemasan dari sela jendela bambu jatuh di lantai kayu, menghangatkan udara dingin pegunungan. Dia menoleh dan melihat Sanum masih pulas, wajahnya terlihat damai, jauh dari segala guncangan yang sempat menimpa mereka setahun belakangan. Capek banget, ya, bisik Sagara sambil mengusap rambut istrinya. Sanum hanya menggumam dalam tidur, bibirnya membentuk senyum kecil. Sagara tertawa pelan melihat tingkah polos istrinya itu. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Terdengar suara teriakan kecil dari luar kamar, disusul suara langkah kaki berlari-lari kecil. "Papa, Mama, bangun!" Suara Abiasa paling lantang. Tak lama kemudian, pintu kamar dibuka pelan oleh Pak Samil. La tersenyum-senyum seorang kakek yang terlalu bahagia diserbu cucu-cucu yang sudah ia rindukan setiap hari. "Ayo bangun, Sagara, Sanum. Anak-anak sudah siap pergi ke sungai dari jam 6 pagi, ujar Pak Samil sambil tertawa kecil. Dua kepala kecil muncul dari belakangnya. Arshila memeluk boneka Hello Kitty-nya, dan Abiasa memeluk pelampung kecil biru. "Kita mau kasih makan bebek, Pak," seru Abiasa antusias. "Kita mau lihat sapi juga," sambung Arshila. Sanum akhirnya bangun sambil menahan tawa. "Masya Allah, belum mandi kok sudah ribut mau ke sungai." "Kami sudah wudhu kok," balas Abiasa cepat, bangga dengan pencapaiannya sendiri. "Wudhu bukan mandi, Nak," Sagara menyeringai sambil menarik Abi mendekat dan menciumi kepalanya. Aroma masakan dari dapur mengalir masuk ke kamar. Sambal terasi buatan Pak Samil, tempe goreng hangat, dan sayur lodeh yang mengepul tercium sangat jelas, mengingatkan mereka bahwa Karempung memang punya sihir tersendiri. Mereka sarapan bersama di teras belakang. Ayam kampung berlari bebas, beberapa bebek berjalan bergoyang sambil menguik. Arshila dan Abiasa makan sambil terus menoleh ke halaman, tak sabar ingin bermain. "Pak, nanti kita ke kebun kakao," tanya Sagara sambil menyeruput kopi hitam yang panasnya masih menggigit. "Lia, saya sudah suruh Bimo dan Anang bersihkan jalannya. Arsi dan Abi pasti senang lihat buah-buah yang menggantung," jawab Pak Samil penuh semangat. Sanum memperhatikan ayahnya dengan tatapan lembut. 2 tahun terakhir, hidup Pak Samil memang terlihat jauh lebih baik. Wajah yang dulu dipenuhi gurat duka karena Siva dan Sanum terpisah darinya, kini terganti raut damai. Tanah-tanah warga yang dibelinya bukan untuk memperkaya diri, tapi agar ia bisa membantu hidup keluarga-keluarga kecil di kampung. 87. "Terima kasih ayah sudah bantu banyak orang," ucap Sanum lirih. Pak Samil menoleh, menepuk tangan putrinya. "Ayah hanya mengikuti jejak kamu, Nak. Kalau bukan karena kamu, sawah-sawah itu sudah dijual ke orang kota." Sagara menambahkan, "Dan juga karena ayah mampu melihat peluang. Tidak semua orang mau hidup di kampung, tapi ayah bisa memutar tanah jadi emas." Mereka tertawa bersama. Setelah sarapan, mereka berjalan menuju kandang sapi.
Embun masih menggantung di dedaunan. Udara dingin membuat napas mereka tampak seperti asap tipis. Ini sapinya besar sekali, Arshila memegang lengan Sagara. Itu namanya Bintang, jawab Pak sambil bangga. Bintang menguak pelan seakan menyapa. Abiasa maju satu langkah dan mencoba menyentuh kepalanya. Memangnya Abi berani? Tanya Sagara menggoda. Berani dong. Abi menjajari dadanya, entah benar-benar berani atau sedang menipu dirinya sendiri. Namun, begitu satu kaki sapi bergeser, Abiasa melompat mundur sambil menjerit kecil. Sagara dan Sanum tertawa keras. Pak Samil sampai memegangi perutnya. Katanya berani. Goda Sanum sambil mengacak rambut putranya. Abiasa mendengus malu, tetapi akhirnya ikut tertawa bersama mereka. Setelah puas bermain di kandang dan memberi makan ayam serta bebek, mereka berjalan ke sungai. Sungai itu dangkal, airnya jernih, dingin, dan mengalir perlahan melewati batu-batu besar yang licin oleh lumut. Arshila langsung berteriak kegirangan. Papa, perahu, perahu. Sagara menurunkan perahu karet dari bahunya dan mulai memompa bersama Abiasa. Sanum hanya bisa menghela napas. Mas, itu cuma dipakai di sini sehari 2 hari. Tapi anak-anak senang, Sagara menyeringai. Begitu perahunya mengembang, 2 bocil itu langsung naik. Arshila berpegangan pada pinggir perahu, sementara Abiasa mencoba mengayuh dengan tangan kecilnya. Lihat, kita kapten, seru Abiasa. Sanum menepuk wajahnya, lelah tapi bahagia. Air membasahi kaki mereka. Gelak tawa anak-anak itu menggema, menyatu dengan suara gemericik sungai. Sagara merekam dengan ponsel, berharap suatu hari anak-anaknya akan mengenang masa kecil ini sebagai masa paling indah dalam hidup mereka. 88. Saat mereka bermain, Sanum duduk di tepi sungai. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tetapi karena rasa syukur yang menumpuk dalam dada. Bu Elia, Alana, masa lalu yang menyesakkan, tuduhan, pengusiran, tangis yang pernah membelah malam. Semua itu kini terasa jauh, sangat jauh. Mereka sudah melewati badai besar. Kini, di kampung yang sunyi ini, Tuhan seperti memberi kesempatan baru untuk benar-benar bernapas. Sagara mendekat, duduk di samping Sanum. Kamu melamun. Aku cuma merasa bersyukur, Mas, jawab Sanum lirih. Sagara meraih tangan istrinya dan mengecup punggungnya. Kita sudah lewati semuanya. Tidak ada yang bisa ambil Abi dari kita lagi. Sanum menunduk, air mata akhirnya jatuh. Lia, aku tahu. Kita sudah menang, sayang, bisik Sagara lembut. Sekarang, saatnya kita hidup tanpa dibayangi rasa takut. Matahari mulai turun ketika mereka kembali ke rumah. Arshila tertidur di gendongan Sagara, sementara Abiasa digendong Pak Samil sambil masih membawa pelampung kecil di tangan. Ayah, Arsi berat sekali, ujar Sagara tertawa kecil. Loh, masa kalah sama orang tua? Balas Pak Samil. Mungkin ayah lebih sering gendong sapi daripada orang, goda Sagara. Sanum menutup mulut menahan tawa. Setelah kedua bocah itu dimandikan dan tidur, rumah kembali tenang. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang terdengar. Sagara menyalakan lampu minyak di teras belakang. Sanum keluar dengan 2 cangkir teh hangat. Sini. Sagara memeluk pinggang istrinya dari samping. Sanum bersandar di bahunya. Indah? Ya. Lebih indah karena ada kamu di sisiku, balas Sagara tiba-tiba, membuat Sanum memukul dadanya pelan. Mas. Sanum berbisik keras sambil tertawa. Malam ini masih belum mau nyerah. Tentara mana yang menyerah sebelum perang? Sagara mengedipkan mata. Sanum menalingkan wajah yang merah karena malu, tetapi hatinya dipenuhi kehangatan. Diam-diam, dia juga merindukan kehadiran bayi kecil lain dalam hidup mereka. Di luar sana, bulan menggantung penuh di langit. Malam kampung terasa begitu damai, seakan alam sendiri tengah mendoakan sesuatu yang baik untuk mereka. Di dalam rumah kayu sederhana itu, Sagara dan Sanum saling memandang, saling tersenyum, dan saling percaya.
89. Bahwa keluarga mereka akan tumbuh lebih besar, lebih kuat, dan lebih bahagia. Malam itu, harapan menggantung di udara yang hangat, lembut, dan penuh doa. 90. Bab 73. Hari ini di kampung Pak Samil suasana terasa lebih hidup dari biasanya. Udara pagi yang lembab membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang tersapu embun. Di atas ladang luas yang dipenuhi tanaman kacang tanah, sinar matahari menimpa permukaan tanah coklat yang retak-retak halus, menciptakan kilau hangat yang membuat siapapun ingin menghirup udara dalam-dalam. Sanum berdiri di samping ayahnya, mengenakan topi anyaman yang sudah mulai pudar warnanya. Sagara dan kedua anak mereka tampak antusias, seakan panen kali ini adalah sebuah petualangan besar yang sudah mereka tunggu-tunggu sejak tiba di kampung ini. "Mama, kacangnya banyak sekali," teriak Abiasa sambil mengangkat segenggam kacang yang baru saja ia tarik dari tanah. Tangan kecilnya masih belepotan tanah, tetapi matanya berbinar seolah sedang menemukan harta karun. "Punya aku juga banyak," sahut Arshila tidak mau kalah. Gadis kecil itu ikut mengangkat hasil panennya, wajahnya penuh tanah, namun tetap tampak menggemaskan. Kelakuan mereka membuat para pekerja ladang tertawa geli. Para lelaki yang terbiasa bekerja di bawah teriknya matahari itu terlihat senang melihat kehadiran dua bocah kecil yang memberi warna pada hari panen. Mereka saling melirik sambil tertawa kecil ketika melihat Abiasa dan Arshila meniru cara mereka mencabut tanaman, menggoyangnya, lalu membuang tanahnya. Sagara yang biasanya rapi dan terawat, sekarang duduk jongkok di tanah, tangannya kotor sampai ke kuku. Namun wajahnya justru tampak lebih bahagia dari hari-hari ia bekerja di kantor. "Ayo, Arsi, pegang batangnya kuat-kuat. Tarik. Nah, begitu," ucapnya sabar sambil membantu Arshila. Sudah sejak pertama mengenal keluarga Pak Samil, Sagara tidak pernah keberatan ikut bekerja di ladang. Bahkan, setiap kali datang ke kampung, ia selalu belajar hal baru. Cara memupuk, cara melihat tanah yang sehat, hingga bagaimana mengurus hewan ternak. Ada kepuasan tersendiri baginya, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari pekerjaannya di kota. Jika sedang masa panen seperti ini, suasana ladang berubah menjadi ruang berkumpul. Pak Samil biasanya memasak banyak makanan dengan bantuan tetangga. Para perempuan menyiapkan sayur, sambal, dan lauk sederhana, sementara para lelaki membuat tenda darurat dari terpal agar mereka tidak kepanasan. Walau masakan mereka sederhana, seperti nasi liwet, oseng pepaya muda, ikan asin, pit bakar, sambal, tempe dan tahu goreng, entah mengapa terasa jauh lebih nikmat ketika dimakan bersama di ladang. Mungkin karena lapar, mungkin karena kebersamaan, atau mungkin karena hawa kampung yang selalu membawa rasa damai yang tidak pernah ada di kota. 1. "Nanti, kakek masakan kacang dikukus buat kalian," kata Pak Samil dengan suara lantang. Namun hangat. Duo bocil itu langsung jingkrak-jingkrak kegirangan. Mereka berlari-lari kecil memutari tumpukan kacang seolah sedang merayakan kemenangan. Sore hari, setelah pekerjaan rampung, mereka pulang ke rumah. Hari esok masih panen, karena baru sebagian. Matahari perlahan tenggelam di balik perbukitan, mengubah langit menjadi semburat jingga yang begitu indah. 91. Burung-burung kembali ke sarang, dan aroma asap dapur kayu mulai naik dari rumah-rumah warga. Hasil panen hari ini langsung ada yang mengambil untuk dikirim ke pasar induk di kota. Truk kecil yang biasa menjemput hasil tani datang tepat waktu, rodanya meninggalkan jejak jelas di tanah kampung. Di rumah, Sagara dan kedua anaknya sudah tidak sabar menunggu kacang kukus buatan Pak Samil. Mereka bertiga memang penggemar kacang. Mau dikukus, digodok, di oven, digoreng, atau disangrai, semua mereka lahap. Bahkan, satu bakul kecil bisa habis hanya oleh mereka bertiga dalam waktu singkat. Saat itu Sanum duduk bersama ayahnya di ruang tengah. Angin sore masuk lewat jendela kayu yang terbuka, membawa aroma sawah yang baru selesai dipanen. Sanum memandang wajah ayahnya lama.
Wajah yang mulai menua, keriput di sekitar mata yang makin terlihat jelas, namun masih memancarkan kekuatan dan ketulusan yang sama seperti ketika ia kecil. "Ayah, apa tidak ada keinginan untuk menikah lagi?" tanya Sanum pelan. La tahu, pertanyaan ini peka, tetapi ia tidak bisa menahannya. Sudah terlalu lama ayahnya sendiri. Pak Samil tersenyum tipis. Senyum yang tidak benar-benar menjawab, tapi juga tidak ingin menyakiti. "Ayah sudah bahagia hidup seperti ini," jawab Pak Samil tenang. Namun, dari cara beliau menghela napas, Sanum tahu ayahnya sebenarnya menyimpan banyak hal. Kesepian, mungkin. Rindu pada masa lalu, mungkin juga. Akan tetapi, beliau selalu memilih diam. Sanum menunduk sejenak. Ada perasaan kasihan yang menguar perlahan dari dadanya. Elbunya tinggal ke London dan hubungan kedua orang tuanya renggang setelah bercerai. La selalu berharap ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. La selalu percaya sebuah keluarga, meski pernah retak, bisa kembali utuh jika kedua belah pihak mau mencoba. Kenapa tidak rujuk saja sama Bunda? Bunda juga hidup sendiri di London. Tidak ada temannya, ucap Sanum lebih hati-hati kali ini. Dalam hati, keinginannya sederhana, dia ingin kedua orang tuanya bersatu kembali. Tidak hanya demi dirinya, tetapi demi mereka sendiri. Usia mereka sudah tidak muda dan ia takut mereka akan menghabiskan masa tua dalam kesepian yang mereka sembunyikan dengan senyum. Pak Samil terdiam lama. Sangat lama, hingga Sanum mulai menyesal pernah membuka topik itu. Angin sore bertiup pelan, menggoyangkan tirai tipis di jendela. Suasana rumah begitu hening, seolah seluruh dinding mendengar percakapan itu dengan cemat. "Bundamu tidak akan cocok tinggal di desa. Apalagi sekarang dia punya kesibukan di luar negeri dan terlihat bisa menikmati hidupnya," jawab Pak Samil. Suara Pak Samil terdengar tenang, namun di balik ketenangan itu ada getaran kecil yang tak bisa disembunyikan. Angin sore yang membawa bau tanah dan dedaunan basah seakan menelan sebagian dari suaranya. Wajah pria parubaya itu tampak teduh, meski garis-garis kelelahan mengukir lebih dalam sejak beberapa tahun terakhir. Tatapannya lurus ke depan, ke arah halaman rumah kayu yang dulu ia bangun dengan tangan sendiri ketika Sanum dan Siva masih kecil. 92. Aku, tuh, mikirnya ayah sudah tua dan tidak ada teman di rumah. Aku, sih, berharap ayah ikut aku ke ibu kota, ucap Sanum. Nada suara Sanum lebih lembut dari biasanya, seolah ia takut kata-katanya melukai. La duduk dekat ayahnya di kursi panjang bambu yang sering digunakan mereka bertiga. Dia, ayahnya, dan almarhum ibunya berteduh dari panas matahari sambil makan kacang rebus. Sanum memandangi wajah ayahnya, mencari sedikit saja tanda bahwa ayahnya ingin menyerah pada kesendirian dan kembali berada dalam lingkup keluarga kecilnya. 1. Pak Samil tersenyum tipis, senyum yang seperti biasa mencoba menenangkan siapapun yang sedang merasa ragu atau sedih. Ayah tidak masalah hidup di sini sendiri. Selama ini juga baik-baik saja. Tiap hari ada orang-orang datang ke sini. Jadi, tidak kesepian, balas pria paruh baya itu. 93. Bab 74. Pak Samil berkata lirih, "Sanum, beberapa luka memang bisa sembuh. Tapi, ada juga yang tidak bisa kembali seperti semula. Ayah dan bunda bukan tidak sayang. Tapi hidup membawa kami ke arah yang berbeda." Sanum merasakan tenggorokannya tercekat. La ingin bicara, namun tidak ada kata yang tepat. Pak Samil tersenyum kecil, mengusap kepala putrinya. "Ayah bahagia karena kamu bahagia. Ayah tidak perlu hal lain selain itu." Sanum ingin menangis. Ada bagian dalam dirinya yang sadar, ayahnya sudah terlalu lama hidup menahan perasaan. Dan sekarang, ia hanya bisa berharap suatu hari, entah kapan, kedua orang tuanya bisa berbicara dari hati ke hati. Sanum mengangguk, meski hatinya masih terasa berat. La tahu ayahnya memang dihormati dan disayangi warga desa, sosok yang selalu ada ketika ada pekerjaan gotong royong, selalu siap membantu siapapun tanpa pamrih. Akan tetapi, bagi Sanum,
Sosok ayah tetaplah seseorang yang perlu diperhatikan sama seperti dirinya dan anak-anaknya. Tidak peduli seberapa kuat tampaknya, kesendirian selalu menjadi semacam kekosongan sunyi yang hanya pemiliknya yang benar-benar tahu dalamnya. Pak Samil menarik napas panjang. La menunduk sejenak, menggosok-gosokkan kedua telapak tangan yang mulai menua. Di dalam hatinya, ada alasan lain kenapa ia tidak ingin tinggal bersama Sanum dan Sagara. Alasan yang sejak dulu ia simpan rapat. Bagaimana mungkin ia merasa nyaman berada dekat dengan Kartika, wanita yang dulu pernah diharapkannya menjadi masa depan, tapi kini telah berbahagia dengan orang lain. Hanya dengan membayangkannya saja, Pak Samil merasa dadanya sesak. Dan yang ia takutkan lebih dari apapun adalah sesuatu yang sudah lama ia kubur, cinta lama yang mungkin saja hidup kembali tanpa ia sadari. La tidak mau itu terjadi. La tidak mau menjadi duri dalam rumah tangga orang lain. Pak Sarmil, Pak, tolong! Teriak seorang warga yang panik. Teriakan itu memecah ketenangan sore itu. Suara langkah kaki terdengar terburu-buru menghampiri halaman. Sanum yang sedang mengarambilkan teh hangat langsung menghentikan langkahnya. Pak Samil yang sedang memasangkan sandal untuk membawa anak-anak pergi kandang kambing turut menoleh. Abiasa dan Arshila yang sedang bermain di teras langsung mengangkat kepala, wajah mereka berubah penasaran sekaligus cemas. Pak Samil pun segera menghampiri. Naluri seorang ayah, seorang pemimpin keluarga, dan sekaligus figur desa membuatnya bergerak cepat. "Ada apa, Mas Soleh?" tanya Pak Samil. "Itu, Pak, ada mobil yang jatuh ke kebun jagung. Bagian depannya hancur dan orang di dalam sulit dikeluarkan," jawab Mas Soleh dengan wajah pucat dan napas terengah, seakan ia berlari tanpa henti dari lokasi kecelakaan. Kepanikan langsung menjalar di sekitar rumah. Sagara berdiri cepat, mengambil kunci mobil yang tergantung di paku dekat pintu. La menoleh pada Sanum, dan tanpa bicara pun Sanum tahu bahwa suaminya harus pergi. 94. "Pergi, Mas. Cepat bantu," ucap Sanum, menahan rasa khawatir yang menggelayuti dadanya. Sagara ikut Pak Samil ke lokasi kejadian. Posisi ladang jagung milik Pak Samil berada sekitar 5 meter di bawah jalan. Karena tempat itu merupakan daerah perbukitan, jalan cenderung berbelok dan menurun. Jika kendaraan tidak berhati-hati, sedikit saja meleset bisa berujung maut. Korbannya seorang wanita, Pak. Kayaknya bukan orang sini, ucap salah seorang warga. Nah, itu yang bikin saya heran. Plat nomornya juga dari luar kota, tambah warga lain yang memegang bagian pintu mobil yang ringsek. Kita harus segera menolongnya. Itu kepalanya banyak mengeluarkan darah, ujar Pak Samil dengan suara lantang. Mendengar itu, beberapa lelaki desa langsung turun tangan. Mereka menggunakan sebilah linggis, kayu panjang, dan tenaga bersama untuk membuka pintu mobil yang terjepit. Tangan-tangan mereka yang penuh lumpur dan debu bekerja tanpa ragu. Meski bukan ahli, hati mereka tergerak untuk menyelamatkan nyawa. Wanita itu tidak sadarkan diri, tubuhnya miring dan posisinya tampak menyakitkan. Kepalanya bersandar pada dashboard, rambutnya tergerai menutupi sebagian wajah yang pucat. Namun darah di sekitar pelipis membuatnya tampak mengerikan. "Gara, kita bawa dia ke rumah sakit. Pakai mobil ayah saja," ucap Pak Samil. Korban dibaringkan di bagian belakang mobil pickup terbuka milik Pak Samil. Malam mulai turun, hawa dingin dari perbukitan menggigit kulit, namun tidak ada seorang pun yang peduli. Yang ada hanya satu tujuan, menyelamatkan nyawa. Pak Samil dan Mas Soleh memegang tubuh korban agar tidak terbentur. Sementara Sagara melajukan kendaraan itu cukup kencang, dengan napas yang menahan panik, tangan yang berkeringat meski udara dingin. Begitu sampai rumah sakit, tim medis langsung menangani. Bau obat dan antiseptik menyambut mereka dengan dingin. Perawat-perawat berlarian mendorong ranjang dorong sambil mengarahkan korban ke ruang gawat darurat. Identitas korban baru diketahui ketika Sagara membuka dompet di dalam tas selempangnya. Namanya Sandrina, orang Bandung. "Wah, jauh juga. Sebaiknya kita hubungi keluarga korban,"
kata Sagara. Namun, ada masalah lain, ponsel Sandrina terkunci. Sagara menatap layar itu lama, bingung. Ketika memikirkan cara agar bisa membuka password, tiba-tiba ada panggilan masuk. Di layar tertulis, "My husband." Melihat itu, Sagara segera menggeser tombol warna hijau. "Halo. Sandrina, kenapa kamu mempersulit Niko buat bercerai? Jangan gila, ya, minta 75% harta kekayaan bersama." Suara seorang wanita di seberang sana terdengar begitu tajam, marah, dan penuh amarah yang mendidih. Pak Samil dan Sagara saling berpandangan. Mereka seperti mendengarkan percakapan dari drama televisi, hanya saja ini adalah kenyataan pahit seseorang. 95. Niko sudah tidak cinta lagi sama kamu. Apalagi kamu tidak bisa memberinya anak walau sudah 11 tahun menikah. Jadi, relakan saja dia tanpa banyak drama, lanjut wanita itu, masih dengan nada tinggi yang menusuk telinga. Hati Sagara tergerak. Lah tahu betul, rasa tidak berguna karena masalah keturunan seperti apa rasanya. Sanum dulu pernah mengalaminya sebelum hamil Abiasa. Rasa sakit itu tak pernah benar-benar hilang. Mama dan papa juga sudah setuju Niko menikah sama aku. Karena aku bisa memberinya keturunan, tidak seperti kamu yang mandul. Kalimat itu terlalu kasar, terlalu kejam untuk diucapkan oleh seorang perempuan kepada perempuan lain. Bahkan Pak Samil yang biasanya sabar hanya bisa geleng kepala. Panggilan pun dimatikan sepihak. Sepertinya wanita itu sedang punya masalah, kata Pak Samil. Ya, kasihan sekali, balas Sagara, napasnya berat. Keluarga Sandrina, panggil seorang perawat. Sagara dan Pak Samil berdiri spontan. Lia, ada apa, suster? Tanya Pak Samil. Mengingat tidak ada keluarga korban, ia mencoba mengambil tanggung jawab sementara. Pasien harus menjalani operasi karena ada pembekuan darah di kepala dan dada, ucap dokter yang baru saja memeriksa. Lakukan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawanya, dok. Balas Pak Samil. Operasi pun berjalan hingga beberapa jam. Waktu terasa lambat, seperti berjalan 1 detik dalam 1 menit. Pak Samil dan Sagara duduk di ruang tunggu yang dingin, hanya ditemani suara jam dinding dan langkah kaki perawat yang lalu lalang. Malam makin larut. Bulan naik tinggi, menerangi halaman rumah sakit yang lengang. Sanum di rumah menunggu dengan cemas. La mondar-mandir di ruang tamu, sesekali melihat anak-anak yang sudah tertidur pulas, lalu kembali mengintip keluar jendela seperti menunggu seseorang pulang dari perang. Karena Sagara dan Pak Samil lupa membawa ponsel, Sanum tidak bisa menghubungi mereka. La hanya bisa berdoa. Saat keduanya akhirnya tiba di rumah hampir tengah malam, Sanum langsung bangun dari kursi. Wajahnya tegang, tetapi dengan cepat berganti lega setelah melihat mereka masuk dalam keadaan baik-baik saja. Sagara pun menceritakan semuanya, tentang kecelakaan, kondisi Sandrina, panggilan telepon, dan operasi yang barusan selesai. Sanum mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Seperti biasa, hatinya mudah tersentuh. La tahu betul rasanya dianggap tidak berharga karena tidak bisa memberikan keturunan. Luka itu mungkin sudah lama sembuh, tapi bekasnya tak pernah benar-benar hilang. Mendengar apa yang dialami Sandrina membuat hatinya mengepal. 96. Aku harap dia selamat, Mas, ucap Sanum lirih, memegang lengan suaminya. Sagara merangkulnya lembut. Amin. Kita sudah melakukan apa yang bisa kita lakukan. Di malam itu, di Kanempung yang jauh dari hiruk-pikuk kota, keluarga kecil itu kembali menyadari satu hal yang tidak boleh dilupakan. Bahwa hidup penuh kejutan dan setiap manusia, bahkan orang asing yang baru ditemui sekalipun, membawa cerita, luka, dan perjuangannya masing-masing. 97. Bab 75. Hari terakhir di kampung, udara terasa lebih lembab dari biasanya. Kabut tipis menggantung rendah di antara pepohonan, seolah enggan beranjak dari hamparan ladang kacang milik Pak Samil. Bau tanah basah dan dedaunan kering yang diinjak-injak menguar memenuhi udara pagi itu,
menambah suasana hangat dan sederhana yang hanya bisa didapatkan di kampung. Sanum dan keluarganya masih ikut panen seperti hari kemarin. Suasana di ladang sangat ramai oleh celotehan warga tentang kecelakaan mobil kemarin. Setiap orang yang lewat tak bisa menahan diri untuk tidak menunjuk ke arah kebun jagung. Tempat mobil itu masih tergeletak, rusak parah, menyisakan bekas ban yang menyeret tanah. Beberapa ibu-ibu memetik kacang sambil terus mengulang cerita yang sama dengan nada dramatis, seolah kejadian itu baru saja terjadi 5 menit lalu. Masih belum diangkut juga, ya, gumam salah satu warga sambil menggeleng prihatin. Harus pakai alat berat buat ngangkut mobil dari sana, balas wanita parubaya yang memakai baju merah. Arshila dan Abiasa masih semangat membantu kakeknya panen, seolah dunia mereka tak terpengaruh oleh kisah tragis yang sedang jadi pembicaraan banyak orang. Tangan kecil mereka kotor oleh tanah, tetapi mata mereka berbinar penuh kebanggaan. Mereka di ladang hari ini sampai siang. Begitu terdengar azan zuhur, Sagara dan Sanum pulang karena kedua anaknya ingin bermain di sungai sebelum pulang nanti sore. "Papa, ini sudah siang, ayo, kita berenang," teriak Arshila dengan suara cempreng yang cerah. Lah bahkan sudah memakai baju renang dan pelampung warna oranye yang kebesaran sedikit di pinggir lengannya. "Aku sudah siap." Abiasa tidak kalah semangat, seperti biasanya yang selalu mengikuti sang kakak. Sagara hanya tersenyum tipis, menatap kedua anak itu dengan tatapan sayang sekaligus lelah. "Sayang, kita pergi ke sungai duluan," katanya sambil mencium kening Sanum pelan. Ciuman singkat itu terasa seperti kebiasaan kecil yang mereka lakukan tanpa sadar, tetapi bermakna dalam bagi Sanum sebuah pengingat bahwa kebahagiaan sederhana itu nyata. "Jaga anak-anak, Mas," balas Sanum. Suaranya lembut, jelas mengandung kekhawatiran seorang ibu yang tak pernah hilang meski hatinya sudah terbiasa dengan tingkah dua bocah itu. "Nanti aku nyusul setelah selesai masak. Mama, jangan lupa buat telur dadar," ujar Abiasa sambil memegang pinggiran baju ibunya. "Ayam gorengnya juga," sambung Arshila, tidak mau kalah. Sanum terkekeh meski napasnya terdengar berat. "Lia, iya, siap, sayang," lah mencium pipi kedua anak itu. Pipinya pun diserentuh oleh rambut mereka yang lembab berkeringat, membuat hatinya terasa penuh oleh rasa sayang yang tak terbendung. Ketika Sanum baru saja selesai memasak dengan dapur yang penuh aroma bawang goreng, minyak panas, dan harum telur dadar, Pak Samil pulang ke rumah dengan langkah tergesa. Napasnya tersengal, bajunya basah oleh 98 keringat. "Kenapa harus pergi ke rumah sakit lagi, iya?" tanya Sanum cemas. Lah langsung mendekat, menangkap perubahan raut wajah sang ayah yang tidak biasa. "Entahlah. Dokter menyuruh ayah buat segera datang." "Mungkin ini mengenai Sandrina," jawab Pak Samil dengan nada tak tenang. Cukup satu kalimat itu membuat dada Sanum mengencang. Ada sesuatu dalam suara ayahnya yang membuat firasat buruk merayap pelan di tubuhnya. Perasaan yang sama seperti ketika ia mengetahui kecelakaan itu kemarin. Pak Samil pun pergi ke rumah sakit, meninggalkan sedikit debu yang berterbangan dari langkahnya. Sementara Sanum mengambil napas dalam, menatap perasaannya, lalu pergi ke sungai. Sesampainya di tepi sungai, suara tawa anak-anak segera menyambutnya. Arus air yang mengalir pelan, gemericik halus, dan sinar matahari yang memantul di permukaan sungai menciptakan pemandangan yang damai. Sagara dan kedua anaknya berenang seperti tanpa beban, tawa mereka memecah kesunyian alam. Perahu karet berwarna kuning terparkir di pinggir dekat bebatuan. Sagara sesekali menegur Abiasa agar tidak terlalu jauh dari sisi sungai, tapi anak itu tetap saja meluncur ke sana kemari seperti ikan kecil. Sanum mengangkat ponselnya, memvideokan momen itu tanpa banyak kata. Baginya, merekam kebahagiaan anak-anaknya adalah suatu bentuk doa. Doa agar kebahagiaan itu tidak cepat berlalu. Wanita itu menggelar tikar dan menata makanan yang tadi dimasak. Ayam goreng, telur dadar, sambal tomat, serta bekal sayur hangat yang ia siapkan pagi tadi. Angin berhembus,
membawa aroma sungai dan daun-daun basah. Sudahi berenangnya. Ayo, ganti baju kalian, lalu kita makan bersama, kata Sanum setelah melihat waktu sudah lewat jam 2. Anak-anak itu menggerutu kecil, tapi tetap naik dari air. Rambut mereka basah menetes-netes, mata mereka berbinar karena puas bermain. Sementara itu, Pak Samil yang berada di rumah sakit, menemui Sandrina yang sudah siuman. Wanita itu terlihat pucat dan lemah, wajahnya tampak seperti seseorang yang kehilangan banyak hal dalam hidup. Tidak hanya darah, tetapi juga kebahagiaan. Pak, terima kasih sudah menolong saya. Aku minta nomor rekeningnya untuk mengganti rugi ladang Bapak yang rusak dan mengganti biaya rumah sakit, ucap Sandrina dengan suara pelan, bergetar. Kebetulan yang bayar biaya operasi adalah menantu saya, kemarin, balas Pak Samil. La menggaruk tengkuknya, sedikit canggung karena dia tidak membawa dompet dan tidak terbiasa membicarakan hal-hal formal seperti itu. Kalau begitu, aku minta tolong sama Bapak untuk minta nomor rekeningnya, pinta Sandrina lagi. Pak Samil pun menghubungi Sagara. Namun Sagara menolak dengan tegas tetapi sopan. Dia mengikhlaskan uang pembayaran operasi Sandrina yang mencapai 80 juta. Pak, itu uang banyak. Aku tidak bisa kalau tidak menggantinya. Sandrina berusaha duduk, tapi wajahnya memucat dan tubuhnya bergoyang. 99. Tenang saja, ujar Sagara, tapi Sandrina terus mendesak. Air matanya jatuh satu persatu, menandakan betapa berat hidupnya selama ini. Akhirnya, karena tidak ingin memperpanjang masalah, Sagara menerima uang ganti dari Sandrina. Wanita itu terus mengucapkan terima kasih kepada Pak Samil, suaranya terdengar sangat tulus namun penuh luka. Karena pikiran aku kacau, jadi tidak fokus saat nyetir, Pak, ujar Sandrina ketika ditanya soal kecelakaan yang menimpanya. Suaranya pecah di akhir kalimat. Kenapa sampai kacau begitu? Tanya Pak Samil lembut. Aku bertengkar dengan Papa. Aku dipaksa beliau agar mau bercerai dengan suamiku tanpa pembagian harta gono gini, karena perusahaan itu milik suami. Padahal perusahaan itu sudah bangkrut. Aku yang kelola, aku yang cari modal sampai bisa maju seperti sekarang, jawab Sandrina dengan nada naik turun, seolah setiap kata adalah pisau yang menusuk kembali luka dalam dirinya. Gara-gara tidak bisa memberikan anak, aku disuruh cerai dan suamiku akan menikah sama adikku. Air mata Sandrina mengalir deras, tanpa henti. Tangisannya pecah bukan tangisan biasa, tapi tangisan seseorang yang hatinya telah remuk berkali-kali. Dahulu, ibunya merebut papaku dari mama kandungku. Dan kini, anaknya juga mau merebut suamiku. Bibirnya bergetar hebat. Pak Samil hanya bisa menatap, dada terasa sesak. Ada sesuatu dalam cerita Sandrina yang menusuk hatinya. Dia tahu rasa pahitnya ditinggal, getirnya dikhianati. Dahulu, ayahnya juga membuang irinya dan ibunya karena seorang pelakor yang hamil dan minta pertanggungjawaban. Pak Samil merada hidup wanita itu bahkan lebih menyedihkan dari ibunya. Rupanya diam-diam adik dan ibu tiriku merencanakan untuk merebut suamiku. Dia terus menggoda suamiku sampai terjadi perselingkuhan. Lalu, sekarang minta dinikahi. Beberapa tahun lalu, suami Sandrina pernah ketahuan selingkuh dengan adiknya. Namun, suaminya meminta maaf dan tidak mau bercerai dengannya. Mereka berdamai setelah suaminya berjanji. Dibuatlah perjanjian, jika terjadi perselingkuhan lagi, 75% harta akan menjadi milik Sandrina. Namun kini, seluruh keluarga menolak. Harta kadang membuat banyak orang gelap mata. Begitu juga dengan cinta, kata Pak Samil lirih. Suaranya seperti bisikan angin yang membawa kesedihan. La menghela napas panjang, menatap Sandrina dengan empati penuh. Dalam hati kecilnya, ia tahu luka di dada wanita itu tidak akan mudah sembuh. Dan entah kenapa, Pak Samil merasa seolah Tuhan mempertemukan mereka bukan tanpa alasan. 300. Bab 76. Pak Samil memandang Sandrina dengan tatapan iba yang sulit disembunyikan. Kata-kata wanita itu masih menggantung di udara,
seolah memenuhi ruangan rawat inap yang sempit dengan aroma duka yang tidak terucapkan. Lampu kamar yang tidak begitu terang membuat wajah pucat Sandrina terlihat semakin rapuh, kontras dengan air matanya yang terus menetes tanpa henti. Selama ini Pak Samil jarang sekali terlibat dalam masalah rumah tangga orang lain, tetapi melihat Sandrina yang terbaring lemah dengan tubuh penuh perban membuat hatinya tergerak. Ada luka tua dalam dirinya yang ikut terbangun. Luka tentang kesendirian, dikhianati, dan ditinggalkan oleh orang yang dulu dicintai. Luka itu sama seperti yang kini terlihat jelas dalam nada suara Sandrina. Sandrina menggenggam selimutnya erat, seolah itu satu-satunya benda yang mampu menahan dirinya agar tidak hancur sepenuhnya. Aku tidak mengerti kenapa semua orang menganggap aku pantas diperlakukan seperti ini, Pak, ucap Sandrina sambil mengusap hidung yang memerah karena terlalu sering menangis. Pak Samil duduk di kursi kecil samping ranjang. Kadang orang yang paling kita sayangi, justru orang yang paling mudah melukai kita. Entah karena keserakahan, cinta, atau hanya buta pada hawa nafsu. Sandrina menutup wajah dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Aku bertahan belasan tahun, Pak. Aku berjuang untuk mempertahankan rumah tangga itu. Aku pikir kalau aku sabar, aku akan dianggap cukup. Tapi ternyata kekurangan aku yang tidak bisa memberi anak lebih besar dari semua pengorbanan yang pernah aku lakukan. Ucapan itu seperti belati yang ditancapkan perlahan. Pak Samil merasakan sesaknya, karena ia tahu betul rasa menjadi tidak cukup bagi seseorang. La menghela napas panjang sebelum berkata, kamu tidak kurang apapun. Tidak bisa punya anak bukan kesalahanmu. Tapi orang-orang yang matanya buta, selalu menyalahkan hal yang tidak seharusnya. Sandrina mencoba tersenyum, tetapi bibirnya terus bergetar. Mereka bilang aku mandul seperti istri tidak berguna. Seperti tidak layak dicintai. Hening beberapa detik. Air mata Sandrina jatuh tanpa bisa ia hentikan. Pak Samil meraih sebuah tisu dari meja kecil. Tangannya gemetar halus karena iba, lalu ia menyodorkannya ke Sandrina. Jangan pernah menilai dirimu dari kata-kata orang yang hatinya gelap. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Kalau tidak kuat, kamu tidak mungkin mempertahankan pernikahan selama itu. Sandrina terdiam lama. Matanya menerawang seperti melihat masa lalu yang kini hanya menyisakan kepedihan. Kemarin, seharusnya aku menginjak rem, Pak. Tapi, ternyata pikiran aku kosong. Aku tidak sadar mobil keluar jalur. Mungkin aku terlalu lelah. Pak Samil terenyuh mendengarnya. Kecelakaan itu bukan karena kelalaian biasa. Itu hasil dari hati yang terlalu penuh luka, sampai bahkan kesadaran ikut terlepas dari genggaman. Yang penting sekarang kamu selamat, ucap Pak Samil lembut. Rumah tangga, harta, semua itu bisa dicari lagi. Tapi nyawa kamu cuma 101. Sandrina mengangguk pelan. Terima kasih, Pak, kalau bukan karena Bapak dan menantu Bapak, mungkin aku sudah tidak ada. Sanum dan keluarganya sudah kembali ke ibu kota. Mereka menjalani aktivitas seperti bagaimana biasanya. Rumah mereka kembali dipenuhi rutinitas, namun setelah beberapa hari di kampung, rasanya suasana hati mereka masih membawa ketenangan pedesaan itu. Sanum menata pakaian ganti Arshila dan Abiasa sambil tersenyum kecil, mengingat tawa anak-anaknya saat bermain di sungai. Anak-anak, bereskan mainannya, segera mandi. Ini sudah sore, loh, teriak Sanum. Lia, Manma, balas Abiasa dan Arshila segera memasukkan semua mainan yang ada di lantai ke sebuah kotak kontainer. Di saat yang sama, Sagara sudah duduk di meja kerjanya, menatap setumpuk berkas yang terasa seperti tak ada habisnya. Lampu putih ruangan kantor memantulkan wajahnya yang terlihat sedikit lelah. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Assalamualaikum, Mas. Masih di mana? Kok, belum sampai rumah? Terdengar suara Sanum dari seberang. Waalaikumsalam, sayang, balas Sagara. Sayang, hari ini aku lembur, ucap Sagara senang karena istrinya terlebih dahulu menghubungi lewat telepon. Suara Sanum dari seberang terdengar lembut namun teduh, seperti biasanya.
Oh, begitu. Jangan lupa makan malam, ya, Mas. Sagara menghela napas pelan, matanya melirik berkas-berkas yang menumpuk. Semua itu gara-gara kedatangan rekan bisnis yang rese dan membuat pertemuan berjalan lama. Semoga saja aku bisa pulang sebelum jam 8, Yang. Aku lebih suka makan masakan kamu. Sanum tertawa kecil, bisa membayangkan ekspresi suaminya yang merengek manja meski suaranya tetap dibuat tegas. Kalau begitu nanti makanannya diantarkan sama Pas Slamet ke kantor, deh. Sagara duduk bersandar, mengembuskan napas perlahan seakan ketegangan sedikit mereda hanya karena mendengar suara istrinya. Ya, terima kasih, sayang. Revan yang kebetulan berada di ruangan itu tertawa terkekeh melihat kebucinan atasannya. Walau sudah sering melihat kemesraan Sagara dan Sanum, dia masih saja menganggap lucu. Karena dahulu Sagara tipe orang serius dan tidak banyak bicara. Namun, sekarang berbeda. Sagara tidak kalah manja dengan Abiasa dan Arshila ketika bersama Sanum. Kenapa? Tanya Sagara menatap tajam asistennya. Suka saja melihat kamu merengek seperti anak kecil. Tidak beda jauh sama Abi dan Arsi, jawab Revan sambil 102. Tertawa terkekeh. Siapa yang merengek? Aku cuma memberitahu istriku saja kalau hari ini telat pulang, bantah Sagara, padahal wajahnya memerah tipis. Lia? Iya, ujar Revan ingin mengakhiri pembicaraan karena pekerjaannya masih banyak. Dulu Sagara memang berbeda. Dia tipe pria dingin, formal, nyaris tak pernah bercanda. Segala sesuatu ia hadapi dengan ketegasan berlapis ketegangan. Namun sejak menikah dengan Sanum, perubahan itu begitu nyata. Ada sisi lembut yang tidak pernah muncul sebelumnya, sisi yang bahkan membuat Revan merasa lucu setiap kali melihatnya. Karena masih merasa panas setelah memendam stres rapat, Sagara membuka dua kancing kemejanya, lalu menggulung lengan hingga siku. Jas kerjanya sudah sejak tadi teronggok di sandaran kursi. Ruangan itu sudah ingin oleh AC, namun tubuh Sagara terasa panas karena pikiran yang penuh. Gerakannya yang maskulin dan santai itu membuat Revan hendak berkomentar sampai matanya menangkap sesuatu. Gara. Mata Revan membulat ketika melihat ada beberapa tanda merah di dada Sagara. 103. Bab 77. Mata Revan membulat ketika melihat ada beberapa tanda merah di dada Sagara. Itu hasil kerja siapa? Sanum, kah? Revan menunjuk dada Sagara sambil menahan tawa. Hasil kerja apa? Tanya Sagara tidak mengerti ucapan Revan. Namun, begitu menunduk dan melihat sekilas ke arah dadanya, dia buru-buru mengancingkan kembali kemejanya. Muka Sagara merah padam, telinganya ikut memerah. Wow, aku tidak menyangka kalau istrimu ternyata buas. Pekik Revan tersenyum lebar. Sagara memutar bola mata karena malas menanggapinya. Memangnya dulu mantan istrimu tidak pernah meninggalkan jejak? Sindir Sagara. Revan tertawa lebih keras. Dulu mantan istriku hyper, makanya selingkuh sama kakak iparnya sendiri. 2. Suasana mendadak tenang sejenak. Revan memang pernah bercerai dengan cara menyakitkan. Sagara tahu itu, makanya ia jarang bercanda keterlaluan. Sudah, jangan bahas itu di depanku, kata Sagara datar sambil kembali memusatkan perhatian ke laptop. Revan hanya mengangkat bahu. Tidak apa-apa, sih, sama istri sendiri. Apalagi kalian lagi merencanakan anak ketiga. Jari-jari Sagara yang sedang mengetik tiba-tiba berhenti. Wajahnya mengeras, matanya menunduk. Kata itu anak ketiga seperti menekan sebuah tombol sensitif di dalam dirinya. Kenapa Sanum sulit sekali hamil? Apa tidak ada masalah pada kesehatan reproduksinya? Lanjut Revan. Hasil pemeriksaan dokter Senmua baik. Mungkin belum saatnya saja, balas Sagara lirih, suaranya melembut tanpa sadar. Revan mengangguk. Dia tahu Sagara berusaha terlihat kuat. Padahal setiap kali membicarakan soal kehamilan, Sagara selalu menyimpan kekhawatiran, terutama karena Sanum juga sulit hamil dengan mendiang suaminya dulu. Coba kalian pergi berbulan madu berdua saja, tanpa membawa anak-anak.
Hati senang, pikiran tenang, dan hubungan badan yang intens, biasanya mudah membuat wanita hamil, ujar Revan. Kata-kata itu membuat tubuh Sagara spontan berhenti bergerak. Jari-jari Sagara kembali berhenti. Matanya mengarah ke sudut meja, memikirkan sesuatu yang mungkin sudah lama tidak mereka lakukan. La menatap layar komputer tapi pikirannya melayang entah kemana. Selama ini, kemanapun mereka pergi, baik liburan, perjalanan mendadak, bahkan staycation, mereka selalu berempat, dirinya, Sanum, Arshila, dan Abiasa. Hampir tidak pernah ada waktu untuk berdua saja. Pikirannya mulai merangkai skenario. La membayangkan Sanum duduk di sampingnya di kursi pesawat, tersenyum dengan tatapan penuh cinta. Atau mereka berjalan santai di pantai, hanya berdua, tanpa teriakan anak-anak. Atau, 104. Makan malam romantis seperti pasangan baru menikah. Sagara menghela napas dalam, dadanya terasa hangat sekaligus tegang. Apa sebaiknya aku pergi honeymoon berdua dengan Sanum, tanpa membawa anak-anak, ya? Batin Sagara. 1. Seandainya benar itu bisa membuat Sanum hamil, ia akan melakukan apapun. Tapi lebih dari itu, ia ingin memberikan Sanum kebahagiaan yang tidak pernah wanita itu rasakan sebelumnya. Setelah masa lalu yang kelam dan penuh luka, Sanum layak mendapatkan sesuatu yang indah. Bukan sekadar liburan, tapi waktu yang benar-benar membuatnya merasa dicintai. Sagara menyandarkan punggung dan menatap langit-langit kantornya yang putih. Cahaya lampu menerpa wajahnya, membuat sorot matanya tampak sendu. Lia, mungkin sudah waktunya, gumamnya tanpa suara, seakan berbicara pada dirinya sendiri. Revan hanya melihat sekilas perubahan ekspresi Sagara dari ragu, kemudian mantap, lalu ada kilatan obsesi kecil. Kilatan seorang pria yang sangat mencintai istrinya. Kalau jadi pergi, kasih tahu aku. Biar aku yang urus semua jadwal kantor kamu. Ucap Revan, mengembalikan berkas ke meja Sagara. Sagara tersenyum sedikit. Nanti aku pikirkan dulu. Terima kasih. Di balik wajah tampannya yang tampak tenang, pikirannya mulai menyusun rencana. La tahu Sanum tidak akan mudah setuju meninggalkan anak-anak. Tapi ia akan berusaha. Demi masa depan keluarga mereka. Demi mimpi untuk menimang buah hati dari rahim wanita yang paling ia cintai. Pikiran Sagara melayang pada bayangan Sanum semalam ketika mereka tidur dengan rambut panjang istrinya terurai di bantal, wajahnya tenang, tangan kecilnya memeluk pinggang Sagara seperti takut terlepas. Dan ingatan itu membawa Sagara pada kejadian pagi tadi. Kejadian yang membuat tanda merah di dadanya muncul. Pagi tadi, sebelum mandi dan bersiap ke kantor, Sagara menarik tubuh Sanum ke pelukannya. Cahaya matahari tipis dari jendela membuat rambut istrinya bersinar lembut. "Mas, cepat siap-siap, nanti telat," bisik Sanum sambil menahan tawa saat Sagara memeluk dan mencium pipi dan lehernya. "Telat sedikit tidak apa," balas Sagara serak, memeluk pinggang Sanum lebih erat. Sanum memukul pelan dada suaminya. "Nanti Revan ngomel." "1 menit lagi," gumam Sagara manja. "Ini sudah 5 menit," balas Sanum. 7 menit. Sagara mencium bibirnya cepat. Sanum terdiam, pipinya merona. "Mas," bisiknya, tapi kali ini tidak menolak. 105. Sagara tersenyum kecil, menatap wajah cantik istrinya lama, seolah tidak pernah bosan menghafal setiap detailnya. Lalu, Sanum yang biasanya pemalu, tiba-tiba menarik kerah ke meja Sagara, mencium bibir suaminya duluan. Sagara terkejut, namun membalas dengan penuh hasrat. Disitulah Sanum tanpa sadar meninggalkan tanda-tanda merah itu di dadanya. Ketika sadar, Sanum menutupi wajah dengan selimut sambil berkata lirih, "Mas, itu nanti kelihatan." Sagara yang masih geli hanya tertawa dan sekarang bekasnya dipamerkan Revan tanpa sengaja. Kembali ke ruang kerja, Sagara memijat kening, antara kesal dan malu. Tapi di balik rasa itu, dadanya hangat dan bahagia karena hubungan mereka memang sedang manis-manisnya. Bayangan Sanum yang memeluknya tadi pagi membuat bibirnya tersenyum kecil tanpa sadar.
Mungkin Revan benar. Mungkin kita memang butuh waktu berdua. Sekarang sudah saatnya aku dan Sanum mencoba memiliki anak ketiga lagi dengan cara yang lebih romantis. Oh, Sagara menatap layar laptop, namun pikirannya jelas tidak lagi fokus pada pekerjaan. Yang ada hanya wajah Sanum. Senyumnya, tawanya, aroma lembut ketika memeluknya. Semua itu yang membuat Sanum seperti selalu menemukan cara untuk membuatnya jatuh cinta lagi dan lagi. Nanti aku bicarakan sama Sanum mengenai tempatnya. Kira-kira dia mau pergi honeymoon kemana? Batin Sagara. 106. Bab 78. Papi. Mami, aku ingin pergi honeymoon selama 3 hari, tapi cuma berdua saja dengan Sanum. Bolehkah, kalau nanti kita titip anak-anak? Sagara duduk di ruang keluarga dengan wajah gelisah. Dia gelisah bukan karena takut dimarahi, tetapi karena ia baru saja berdebat dengan Sanum hampir setengah jam. Sanum menolak berlibur tanpa Abiasa dan Arshila. Katanya tidak tega, katanya nanti anak-anak cari mereka, atau katanya Papi Leon dan Mami Kaetika nanti repot kalau kedua anak itu rewel. Padahal Sagara sudah berminggu-minggu menyusun rencana perjalanan mereka. Honeymoon kali ini bukan sekadar liburan, ini usaha halusnya untuk memberi ruang bagi Sanum agar lebih rileks dan mungkin saja Tuhan memberi mereka keajaiban kecil yang sudah lama mereka harapkan. Papi Leon dan Mami Kartika saling pandang, lalu sama-sama tersenyum cerah. Tentu saja boleh. Sahut keduanya hampir bersamaan. Seketika Sagara senyum lebar muncul begitu saja di wajahnya. Jelas terlihat betapa banyak rencana yang sudah diputar-putar di kepalanya. Kedua orang tuanya memang sangat dekat dengan cucu-cucu kecil mereka. Bahkan seringkali, bukan Sagara dan Sanum yang menawarkan menitipkan anak, melainkan Papi dan Mami sendiri yang meminta untuk meminjam Abiasa dan Arshila. Memangnya kalian mau pergi honeymoon kemana? Tanya Mami Kartika sambil menarik Sagara duduk di sampingnya. Aku maunya ke Swiss atau Jepang, Sagara menjawab penuh ekspektasi. Tapi Sanum maunya yang dekat saja. Mungkin ke puncak. Yang penting gak jauh dari anak-anak. Papi Leon tertawa ringan, tawa ayah yang penuh kehangatan dan sedikit nakal. Semoga saja pulang-pulang bawa hasil. Sagara langsung menunduk, menahan malu. Tapi telinganya memerah. Bahkan dari samping pun terlihat jelas. Begitu juga dengan Sanum yang pipinya memerah. Rencananya kapan kalian mau berangkat? Mami Kartika bertanya. Sepertinya Jumat sore dan kembali Minggu malam, Mi, ujar Sanum yang baru masuk ruangan sambil membawa buah potong. Kalau weekend biasanya macet, balas Papi Leon sambil menggeleng. Lebih baik pergi Jumat pagi dan kembali Senin siang. Baru kalimat itu selesai, Sagara langsung menoleh cepat. Boleh, Pi? Tanyanya dengan mata berbinar. Tentu saja boleh. Mau seminggu juga tidak apa-apa. Sagara spontan mengangguk kuat-kuat. Benar? Ya, seminggu, Pi. 107. Sanum mencubit lengan Sagara pelan-pelan. Mas, jangan kelamaan tinggalkan anak-anak. Nanti Mami dan Papi kerepotan. Tenang saja, Sanum. Kita jaga baik-baik Abi dan Arsi, ucap Papi Leon sambil menepuk pundaknya. Mata Sanum melembut. Lah tahu anak-anaknya sangat aman bersama orang tua Sagara. Akan tetapi, untuk meninggalkan mereka, apalagi 3 atau 4 hari, tetap bukan keputusan mudah untuk seorang ibu. Ada satu hal yang merayap diam-diam di hatinya. Sagara sudah bekerja keras. Lah juga ingin membahagiakan suaminya. Akhirnya, setelah perdebatan yang manis dan berkali-kali saling meyakinkan, Sagara dan Sanum berangkat Kamis malam. Mereka menunggu sampai kedua anak itu tertidur pulas agar tidak ada drama tangisan, tidak ada rengekan ingin ikut, tidak ada tangan mungil yang memeluk kaki Sanum sambil berkata, Mama jangan pergi. Sanum mencium pipi Abiasa dan Arshila satu persatu sebelum berangkat. Sagara pun ikut menunduk dan mengecup dahi dua anak itu. Begitu mobil keluar dari halaman rumah, Sagara menghela napas panjang. Ada rasa lega, ada rasa antusias, dan ada rasa berdebar.
Karena masih jarang sekali mereka bisa benar-benar berdua seperti ini. Pukul 2 pagi mereka tiba. Udara puncak menyambut dengan dingin yang menusuk kulit. Justru itu yang membuat nyaman seperti memeluk tubuh, setelah terlalu lama berada di kota yang panas dan sesak. Villa tempat mereka menginap berada di dataran tinggi, dengan view lembah berkabut. Lampu-lampu berwarna hangat dari ruang tamu villa terlihat seperti bintang kecil di tengah gelapnya pepohonan. Begitu pintu villa dibuka, aroma kayu samar langsung memenuhi hidung. Sanum merapatkan jaketnya, sementara Sagara membawa masuk koper mereka. "Capek, Mas. Sini aku pijat." Nada bicara Sanum lembut dan hanya ditujukan untuk suaminya. Sagara yang baru meletakkan baju ganti, menoleh dengan senyum kecil. "Terima kasih, sayang. Kamu memang istri yang paling pengertian." Sanum duduk di pinggir ranjang mempersilakan Sagara tengkurap di hadapannya. Tangannya yang hangat mulai memijat pundak suaminya perlahan. Sagara menutup mata, membiarkan ketegangan di tubuhnya luruh sedikit demi sedikit.